mungkin di sini terkait dengan yang side hustle sebagai dosen Mas Sunu ya. Mungkin saya ke Mas Sunu. Pengen spill dong side job apa aja sih yang pernah dilakukan, bahkan yang di luar Nurul kalau yang biasa dilakukan Oke, selain seminar. Ada nggak sih gitu ya? Gojek kali gitu ya. Tiba-tiba jadi sopir gokar jam 7 malam ya, gitu. Ini soalnya ada beberapa pertanyaan terkait itu. Sumber ya, penghasilan tambahan, ya, saya job, ya, untuk bidang ilmu di luar eksakta. hmm, Karena kan kalau ya, non eksak produk susah ya Mas Sunu ya, nggak ada produk oke. maksud apa tangible gitu. Hmm. Silakan, mungkin Mas Sunu dan nanti Pak Andi kalau ada tambahan. Silakan Mas. Em, apa ya? Kalau saya produk sih betul ya, Mbak Zaki. Saya banyak eh, commercialize gitu ya. Jadi apa yang kita hasilkan dari riset itu kita jualin kemana-mana gitu ya. Kita adakan training juga, memanfaatkan alat-alat lab gitu ya. Itu jadi salah satu income juga. Saya jadi konsultan juga di pernah 2017 sampai 2019 nih buka-bukaan saya jadi konsultan di RCTI, Mbak Zaki. Jadi kalau teman-teman sering lihat sinetron, oh enggak ya, jarang ya sekarang lihat sinetron ya. Itu ada iklan-iklan yang muncul di sinetron itu yang bukan di antar adegan sinetronnya ya, tapi di dalam sinetronnya. Itu namanya NTC, non-time consuming advertisement. Itu kami dulu yang riset gitu. Jadi gimana biar iklan itu eh, dilihat, yang menarik ya. Kita jadi konsultan di media company, di MNC lah. Jadi global RCTI. Itu saya dulu di sana sampai masukin beberapa mahasiswa juga jadi karyawan di sana karena saya deket banget dengan mereka. Jadi itu yang saya lakukan, spill ya. Terus kalau di elektro kami punya banyak klien, ada PLN, beberapa BUMN yang saya sering pernah bekerja sama, ada Telkom gitu ya. Jadi itu benar-benar di bidang kami gitu ya. Nah, gimana dengan yang eh, apa tadi non eksakta ya, atau yang bukan bukan produk gitu. Nah, teman-teman bisa bisa melihat dari ini tips untuk membuka bisnis. Apa sih passion teman-teman yang itu bisa menjadi uang? Itu dulu, tanya dulu. Kemudian apa resources yang teman-teman punya? Sekarang teman-teman bisa nggak langganan internet? Oke, bisa. Apa passion teman-teman? Cari di situ yang bisa menjadi uang. Mengajarkah, misalkan, atau menyongket. Ada teman saya yang dia hobi banget nyongket, tahu ya, yang kain itu Mbak. Terus dia bikin konten YouTube dan itu ya per bulan 4 jutaan, 5 jutaan lah rutin ya dari konten YouTube-nya. Itu karena dia passion loh. Tadinya dia hanya iseng-iseng aja direkam nyongket. Ini beneran. Ini nggak bohong ya. Jadi temen gitu ya yang dia hobi nyongket terus dikontenin gitu kan. Ya udah dia nyongket terus lama-lama kok banyak yang nonton terus dia tutorialin tuh nyongketnya itu Mbak Zaki. Ini loh cara nyongket yang bener tuh kayak gini. Dan ternyata viewernya banyak banget. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak yang hobi nyongket misalkan. So, passionnya apa yang bisa diuangkan? Nah, nanti teman-teman harus ngelis dulu. Dari situ kemudian resource-nya apa yang bisa mensupport passion itu. Tentu masing-masing dari teman-teman di sini beda-beda ya passion. Tapi cari satu passion yang itu bisa kita commercialize. Passion misalkan koleksi perangko, bisa nggak jadi konten bisa gitu. Ya, asal ngerti caranya gitu ya. Jadi dari situlah nanti akan jadi side hustle ya. Jadi passion itu sangat penting. Ada teman saya juga dokter forensik, tahu kan forensik yang mayat-mayat itu. Itu kan tentu tidak mungkin ya berdoa supaya banyak mayat sehingga banyak pekerjaan kan nggak mungkin mendoakan orang lain ya kan. Ya, itu sehingga akhirnya apa? Passion dia adalah berkebun, maka dia berbisnis kaktus, teman-teman. Ya, jadi dokter berbisnis jualan kaktus dan kaktusnya harganya mahal banget. Kenapa? Karena dia bisa menaikkan value dari kaktus itu. Jadi kaktus itu dihias, ya, terus dijadiin paket. Nah, terus pokoknya macam-macam dipoles, poles, 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 terus dia bisa jual dengan harga ratusan ribu. Yang mana kaktus itu modalnya sangat ya ekonomis lah ya, nggak terlalu mahal, tapi dia dengan kemampuan olah vokalnya, pinter ngomong gitu ya, terus habis itu pinter dekor juga, kaktusnya jadi bagus, dia bisa jual dengan harga berkali-kali lipat. Itu salah satu contoh nyata. Jadi passion dia memang di kaktus itu dan dia sangat expert di situ, sangat expert. Jadi dia bisa cerita sampai berjam-jam tuh urusan kaktus ya, dan dia bisa convert itu menjadi uang itu. Jadi itu tips yang bisa saya share.
Gitu sih Oke, Mbak Zaki. terima kasih Mas Suno. Pak Andi mungkin ada tambahan untuk hal ini? Saya ingin menceritakan perspektif saja gitu ya. Kalau dulu saya dan Mas Sunu mungkin atau generasi sebelumnya, kalau kita tahu para pemusik Mas, itu kan dapat duitnya dari jualan kaset kan. Mudah-mudahan teman-teman ada yang masih tahu kaset ini atau CD gitu ya. Jadi jelas dia punya produk lagu direkam dalam satu medianya dijual. Jadi clear sekali ininya, jualannya gitu. Tapi hari ini coba kita lihat, ya kan? Nggak ada lagi kaset fisik. Gimana seorang penyanyi itu mendapatkan duit? Ternyata kira-kira gini ceritanya, seorang penyanyi itu bahkan menggratiskan lagunya di YouTube, kan gitu sekarang kan. YouTube itu nggak ada yang bayar, maksud yang nonton nggak akan bayar. Tapi di situ ada iklan. Tadi yang Mas Uno juga bilang tuh tentang yang non-time consuming advertisement itu. Jadi artinya kalau teman-teman nonton YouTube-nya katakan Gigi atau Dewa, nggak bayar gitu kan. Tapi di situ ada iklan. Jadi yang membayar adalah yang pengiklan itu. Bisa jadi dia teh botol sosro, misalnya, sorry saya sebut merek nih. Jadi yang membayar Gigi, yang teh botol sosro itu membayar kepada YouTube, YouTube membayar kepada pemilik channel gitu kan. Yang menikmati kita, yang mungkin bukan peminum teh botol sosro, tapi kita penikmat lagu. Nah, jadi putaran ekonominya beda banget hari ini. Bisa jadi seseorang yang menikmati lagu dengan gratis, itu dibayarin oleh pembuat sebuah produk minuman, yang dibayarin oleh orang yang lain lagi gitu. Nah, maksudnya kenapa saya ngomong gini? Ada model bisnis indirect sekarang ini. Maka teman-teman, menurut saya tidak harus selalu mikirin keahlian saya yang ini bisa nggak saya jual langsung. Tidak harus begitu juga gitu. Contohnya tadi tentang kaktus ya. Awalnya kaktus itu keahlian, tapi yang dijual adalah views kan. Bukan kaktusnya, belum tentu kaktusnya gitu maksud saya. Views yang dijual dulu, yang kemudian menghasilkan popularity, popularity itu yang dimonetisasi gitu. Nah, makanya satu yang mau saya sampaikan sekarang, personal branding itu menjadi penting dalam konteks positif nih. Nyun sewu, yang mendalami AI di Indonesia itu banyak. Tapi yang seperti Mas Suno mungkin nggak banyak. Karena beliau itu dengan kesadaran menyajikan dirinya dengan baik gitu kira-kira ya. Sehingga orang lain jadi mengetahui. Maka menjadi dalam tanda petik laku gitu. Dosen yang saya lakukan juga banyak gitu. Tapi kenapa kesempatan tidak datang kepada semua orang? Karena memang ada orang yang secara sadar menampilkan dirinya dalam bentuk branding yang baik. Ada yang tidak sampai ke situ. Sehingga keahlian dia menjadi tidak bisa dimonetisasi. Saya kayak gitu sih. Jadi satu soal indirect business. Jadi jangan selalu mikir apa yang kita ahli sekarang ini itu yang akan menghasilkan duit. Tidak selalu. Yang kedua adalah soal personal branding. Thank you. Terima kasih Mas Sandi dan Mas Sunu. Luar biasa kita ingin di sini kita sama-sama belajar gitu ya, dan dalam kerangka kita tadi diskusi bukan untuk tadi ya buka-bukaannya itu sensitif gitu ya, tapi kita beneran dapat insight nih selama dari 3:30 tadi sampai ini hampir 5:30 nih waktunya lebih, mohon maaf, dan teman-teman bisa dapat insight yang banyak sekali. Saya mungkin ingin capture di 3 hal saja. Yang pertama adalah mulailah untuk belajar bisnis dan marketing, baik itu tadi marketing diri sendiri, personal branding, marketingin produk kita, marketingin riset kita, marketingin keahlian kita gitu. Karena kalau tidak pernah dimarketingkan ya pada akhirnya orang nggak pernah tahu gitu. Siapa sih Anda, hanya dikenal di dosen di tempat kampus sendiri gitu, tapi di tempat lain orang tidak tahu Anda juga gitu ya, tidak tahu kita juga, bagaimana itu bisa menambah value kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus untuk belajar itu kita juga memperdalam keahlian kita sehingga bisa mendeliver kualitas kita tuh dengan baik. Akhirnya value kita juga akan naik gitu. Dan yang terakhir adalah berjejaring dengan orang-orang yang membutuhkan manfaat dari keahlian kita. Itu yang mungkin jadi penting, tidak hanya di tempat kita sendiri, tapi justru kita cari gitu ya tempat-tempat yang butuh keahlian kita. Dan memang sebenarnya sejatinya tujuan dari adanya perguruan tinggi dengan dosen-dosen di dalamnya adalah supaya manfaat teman-teman dosen ini bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas, entah itu masyarakat industri, pemerintah, ataupun orang-orang awam sekalipun. Justru itu yang dicari dari keahlian teman-teman. Terima kasih semuanya untuk ngobrol-ngobrolnya. Mas Tunu, Pak Andi, terima kasih banyak sudah bergabung. ありがとうございます。